melihat pergerakan harga saham BBRI setelah kurang lebih 2 jam perdagangan bursa di hari Senin tanggal 23 Desember 2024 ini, bisa Anda lihat BBRI secara harga sahamnya sudah naik 2,22%. Untuk besok tentu akan ada kumdet dividen dari BBRI. Saya akan membahas tentang hal yang bisa dijadikan alasan untuk beli saham BBRI. Memang ini bukan rekomendasi, ini hanya sebatas informasi, sebatas gambaran. Jika memang cocok dengan analisa pribadi Anda, silakan Anda beli. Tapi jika tidak, jangan Anda hanya membeli karena menonton video ini saja. Tentu Anda harus melakukan analisa secara mandiri. Nah, alasan yang pertama kenapa BBRI ini dianggap layak untuk dibeli saat ini, yaitu pertama harga sahamnya under value. Karena kalau kita melihat dari valuasinya, BBRI sekarang PE ratio-nya ada di 10,47 secara annualized, tapi secara TTM-nya sudah ada di 10,28. Untuk perusahaan sekelas BBRI dihargai dengan PE ratio seperti ini, tentu ini sudah suatu hal yang sangat murah. Istilahnya hitung-hitungan sederhana saja, kalau kita lihat dari market cap BBRI sekarang ada di 628,9 triliun, maka kalau membeli seluruh perusahaan ini di 628,9 triliun, sementara BBRI mencetak laba 60 triliun, maka otomatis ya kisaran 10-11 tahun sudah kembali modal. Maka bisa dikatakan untuk harga sekarang ini sudah ada di under value. Tinggal ya apakah Anda mau tunggu lagi terdiskon atau ya Anda ketinggalan. Kalau memang Anda masih takut, jangan beli. Tapi kalau Anda sudah yakin, ya Anda beli supaya menghindari kemungkinan untuk Anda ketinggalan. Kalau kita lihat dari price to book value hanya di 1,94. Sekarang saja untuk BBRI ini secara price to book value hanya dihargai 1,94 kali. Artinya harga sekarang ini tidak sampai 2 kali dari book value per share-nya di 2.133. Nah, Anda juga bisa lihat ini dari price band-nya. Jadi jika dilihat dari standar deviasi untuk BBRI, maka secara PE band dalam 3 tahun ini dia sudah bahkan di antara -1 dan -2. Untuk 5 tahunnya BBRI sudah di bawah dari -1 ya. Dan untuk 10 tahun bisa Anda lihat dia sudah masuk di -1. Nah, kalau kita lihat dari PBV band-nya terpantau di sini untuk 3 tahun bahkan dia sudah di bawah -2. Ya, ini sudah di bawah -2 standar deviasi dalam 3 tahun terakhir. Dan untuk 5 tahun terakhir ya dia sudah hampir menyentuh -2. Dan untuk 10 tahun terakhir sama, dia sudah hampir menyentuh -2 standar deviasi untuk PBV band-nya. Jadi poin yang pertama untuk harga sekarang ini BBRI sudah ada di under value. Sekali lagi, tinggal apakah Anda mau diskon ataukah memang Anda sudah cukup yakin untuk harga sekarang ini. Nah, untuk yang kedua, kenapa BBRI layak untuk dibeli sekarang ini? Karena dividen. BBRI adalah saham yang rutin membagikan dividen dan tergolong sebagai saham yang high dividen. Karena selain dividennya besar, ini juga terus mengalami pertumbuhan. Nah, untuk BBRI kan tanggal 24 ini dia kumdet untuk dividen interimnya sebesar 135. Dan kalau dilihat dari harga sekarang ini, kalau kita hitung dengan dividen per share 135 dibagi dengan harga sekarang ini di kisaran 4.150 lah, maka Anda lihat dia akan membagikan dividen sebesar 3,2 untuk dividen interimnya. Nah, kalau dia membagikan dividen final di kisaran 4%, apalagi mendekati 5%, maka potensi dividen yang akan Anda dapatkan untuk tahun buku 2024 itu ada di kisaran 7, bahkan sudah mendekati 8%. Apa BBRI layak untuk dibeli? Karena ada pengaman. Memang secara kinerja dia sedikit turun, sedikit melambat laba bersihnya dibanding dengan 2-3 tahun sebelumnya. Tetapi ada pengaman, yaitu dividen. Dengan dividen yang masih
cukup bagus, bahkan cenderung mengalami pertumbuhan. Nah, ini akan menjadi alasan bagi para investor untuk tetap tertarik ada di BBRI. Dan alasan yang ketiga, kenapa BBRI layak dibeli? Karena BBRI merupakan BUMN. Untuk perbankan BUMN sekelas BRI ini tentu akan selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perhatian khusus di sini tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Begitu juga dengan proyek-proyek. Tentu BBRI tidak sulit untuk mencari proyek. Sebenarnya BBRI tidak sulit untuk curkan kreditnya. Tetapi kan tentu di situasi sekarang ini mereka masih lebih banyak bertahan. Bahkan kalau kita tahu bersama, untuk BBRI di tahun 2024 ini dia banyak menahan untuk kredit-kredit ke UMKM yang sebenarnya merupakan segmen bisnis yang terbesar di BBRI. Nah, karena begitu banyak kredit macet dan untuk UMKM secara pertumbuhannya memang melambat ya untuk penyaluran kreditnya, dan itu merupakan strategi untuk menunggu situasi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan tentu ke depan segmen bisnis UMKM akan tetap menjadi unggulan BBRI, dan ini tentunya tidak selamanya, tidak setiap tahunnya situasinya seperti itu ya. Kita berharap kan untuk tahun-tahun ke depan ini makin baik lagi, sehingga sebagai perbankan ya BUMN tentu BBRI ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, dan ini yang sebenarnya bisa menjadi alasan yang cukup kuat lah. Bukan cuma untuk BRI, tetapi juga sebenarnya untuk saham-saham yang lainnya. Penting ketika teman-teman membeli saham, harus memperhatikan keunggulannya. Dia punya keunggulan tidak? Jika terjadi crash, jika terjadi situasi yang tidak baik, perekonomian misalnya melambat, apakah dia masih tetap bisa bertahan atau tidak? Soal laba naik turun itu adalah biasa. Tetapi yang tidak biasa kalau kita memilih saham yang ketika situasi yang buruk terjadi, bukan cetak laba, tapi malah dia merugi. Nah, untuk BBRI kan sekalipun situasinya tidak bagus, tetapi secara laba masih tetap dia cetak, tidak sampai merugi, masih bisa mencatat 60 triliun per tahun untuk laba bersihnya. Jadi 3 hal ini perlu ya ketika Anda membeli BBRI dan juga ketika Anda membeli saham-saham yang lainnya, yaitu pastikan secara perusahaan dia punya kekuatan, kemampuan untuk bisa bertahan dalam krisis, dalam perubahan situasi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga sebaiknya memperhatikan pembagian dividen, karena itu akan menjadi pengaman. Oke, mungkin kalau situasinya baik-baik saja, membeli saham-saham yang tidak membagikan dividen, ya itu oke-oke saja. Tapi kalau di saat banyak sentimen negatif, tentu tidak ada yang lebih bagus selain daripada dividen yang menjadi pengaman. Nah, untuk sentimen negatif kan kita tidak pernah tahu apakah tahun ini akan terus berlanjut sentimen negatifnya ke tahun berikutnya, atau malah tahun berikutnya jadi lebih baik, atau malah lebih buruk, kita tidak tahu. Tetapi selama saham tersebut rutin membagikan dividen, karena kalau kita lihat untuk BBRI kan secara pembagian dividennya dia rutin, bahkan ketika COVID pun tetap masih membagikan dividen. Nah, jadi ini menjadi syarat yang bagus. Dan yang ketiga tentu tidak boleh dilewatkan ya, tidak boleh dilewatkan, yaitu berkaitan dengan harga wajarnya. Kalau Anda sudah mendapatkan harga wajar dan membeli di harga yang terdiskon, seperti BBRI tadi kita sudah lihat secara standar deviasi baik PE band maupun PBV band sudah di harga yang cukup murah, maka sebenarnya di saat-saat seperti itulah kesempatan untuk Anda membeli saham-saham pilihan Anda. Nah, sekarang banyak, selain BBRI ada banyak saham-saham blue chip yang bagus yang lagi terdiskon. Tinggal bagaimana Anda mengatur strateginya. Oke, jadi sekali lagi, ini bukan rekomendasi untuk Anda membeli saham BBRI, ini hanya informasi yang juga bisa Anda terapkan di saham-saham yang lainnya. Anda mau beli saham apa? Entahkah Anda beli BRI atau yang lainnya, semua kembali kepada hasil analisa Anda dengan keuntungan dan kerugian ya Anda yang menanggungnya. Oke, tetap semangat investasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.